Kerek kita mulai ya. Nah, di hari pertama eh, pesantren fisika modern ini kita akan membahas yang paling pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu fisika kuantum. Oh maaf, fisika modern. Oke, dan mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih disebut fisika modern? Dan kalau gitu apakah ada fisika yang tidak modern misalkan? Nah, atau yang kita kenal sebagai fisika klasik. Apa sih bedanya dan kenapa kita perlu belajar ini? Sebenarnya tujuannya buat apa sih kita belajar ini? Lalu kok ada pembedaan, kok dibedakan antara ada fisika modern, ada yang enggak. Nah, oke. Ini kita bahas dari paling dasar ya. Oke. Jadi kalau kita ngomong-ngomong fisika ya. Nah, ini ilmu fisika ini ilmu yang sudah sangat tua, bahkan mungkin dari eh, awal manusia ada, mungkin mungkin ilmu ini sudah ada. Nah, namun mungkin belum dirumuskan sebagaimana sekarang ya. Nah, di fisika ini ada banyak cabang, ada mekanika, kemudian ada eh, termodinamika, ada apa itu, ada listrik magnet misalkan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, ada banyak, dan cabang dari ini ada banyak. Dan boleh kukatakan semua ilmu yang lain, baik itu biologi, fisika, yaitu terapan dari fisika. Misalkan biologi, kimia, dan teknik atau kedokteran bahkan atau ilmu lainnya sebenarnya kan penerapan dari fisika. Jadi ilmu ini eh, merupakan ilmu yang fundamental dan merupakan dasar dari ilmu sains yang lain. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang fisika, mungkin yang paling awal kita biasanya mempelajari tentang mekanika. Oke, mekanika ini kita udah mempelajari tentang gerak. Ya, kita tahu ada hukum Newton, kemudian ada macam-macam lah. Begitupun kalau kita bicara tentang panas, kita bahas di termodinamika. Kalau kita bicara tentang kelistrikan, kita bahas di listrik magnet dan sebagainya. Nah, sampai tahun 1900-an, nah, sampai tahun sekitar ini. Nah, semua fenomena di alam, semua fenomena di fisika di alam itu eh, boleh dikatakan dengan ilmu fisika, dengan mekanika ini, dengan termodinamika, dengan listrik magnet ini sudah cukup untuk membahas semuanya. Jadi boleh dikatakan seakan-akan fisika udah mengcover semua itu, seakan-akan. Jadi dengan misalkan dengan mekanika Newton saja, dengan mekanika klasik lah, mekanika klasik. Nah, ini ternyata di tahun ini sampai tahun ini dia masih bisa mengcover atau menjelaskan semua fenomena fisika. Nah, namun semenjak tahun abad ke-20 ini, abad ke-20 ke atas, ternyata oke, okay, semenjak ini ya, ternyata ada banyak fenomena fisika lain yang dia nggak bisa cukup dijelaskan dengan ini. Ternyata ada fenomena lain, fenomena fisika lain yang dia tidak bisa dijelaskan, yang tidak cukup dijelaskan, yang tidak cukup dijelaskan. Nah, dengan mekanika klasik saja. Jadi istilahnya boleh dikatakan yang awalnya kita udah anggap oh semua itu kalau kita bicara tentang gerak, oh, wes cukup dengan hukum Newton saja itu udah cukup bisa menjelaskan semuanya. Namun ternyata di abad ke-20-an ada beberapa fenomena yang dia tidak lagi bisa dijelaskan dengan mekanika klasik saja. Jadi boleh dikatakan ada keterbatasan dari teori ini. Nah, maka dari itu muncullah teori-teori baru yang itu tercakup dalam fisika modern ini. Apa itu? Oke, kita gambarkan dalam diagram ini. Ini aku bikin 4 buah daerah, katakan.
4 buah daerah. Nah, oke. Pertama, untuk benda besar, untuk benda besar dan tidak cepat. Untuk benda besar dan tidak cepat. Maknanya apa? Benda besar ini maksudnya ya benda kayak benda-benda di keseharian kita, yo bukunya kita, yo laptopnya kita misalkan, atau ya apa yang kita lihat di kesehariannya itu benda besar. Ini untuk membedakan benda kecil. Kalau kita bicara benda kecil itu misalkan elektron, kemudian atom dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini ada kata tidak cepat. Maknanya ini kecepatannya jauh lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya. Nah, ternyata untuk benda-benda seperti ini, nah ini kan benda apa ya? Benda yang di keseharian kita ya umumnya meliputi ini kan. Nah, ini bisa dibahas di mekanika klasik. Mekanika klasik. Nah, namun untuk benda yang oke, sekarang untuk benda yang dia kecepatannya tinggi, katakanlah apa misalkan katakanlah ya benda yang punya kecepatan sangat tinggi sehingga dia mendekati kecepatan cahaya. Nah, ternyata dia nggak bisa jelaskan dengan mekanika klasik. Jadi untuk benda besar dan cepat, cepat ini maknanya dia mendekati kecepatan cahaya, dia nggak bisa dijelaskan dengan mekanika klasik dan kita butuh sesuatu yang baru yang kita sebut sebagai relativitas khusus. Nah, untuk benda yang nggak cepat tapi ukurannya kecil, katakanlah elektron misalkan, benda kecil dan tidak cepat. Nah, ini kita bahas di uh, fisika kuantum. Dan untuk benda yang kecil sekaligus cepat, nah ini kita bahaskan di quantum field theory atau teori medan kuantum. Oke, ini secara umum uh, semua bahasan di fisika itu meliputi ini semua. Meskipun apa yang sudah kalian dapat di semester 2, semester 1 itu semuanya masih di ranah ini. Nah, semuanya masih di dalam apa ya? Dalam alam inilah. Kita belum menyentuh alam ini dan alam ini. Nah, ini yang akan kita sentuh di fisika modern. Nah, di fisika modern di UNER ya, ada dua bahasan. Yang pertama kita bahas ini dan yang kedua kita bahas ini. Meskipun ini juga nanti ada matkul sendiri di semester 4. Tapi untuk ini kita di visual kan nggak dapat ini. Jadi kita nggak bahas. Kita fokusnya kita sekarang akan bahas dua hal ini, fisika kuantum dan relativitas khusus. Oke, seperti itu. Nah, sekarang eh, tadi aku bilang, oke, ini petaan ya, peta sebentar, sebentar. Ini peta alam fisika. Nah, peta alam fisika. Nah, oke. Sekarang kita coba beralih dari alam klasik ke alam eh, relativitas khusus, yang mana dia eh, untuk berlaku untuk benda besar dan cepat. Nah, artinya kalau di mekanika kan kalian ada besaran apa aja di mekanika? Banyak kan? Ada perpindahan, ada kecepatan, ada apa itu lagi? Ada percepatan, ada momentum, ada gaya, ada energi kinetik, ada energi potensial, ada apa lagi? Ya, banyak semua ini ya. Nah, di fisika dasar satu kalian udah pernah ya banyak permasalahan yang kita bisa selesaikan dengan ini. Ya, misalkan misalkan
Anggap gerak parabola atau misalkan ada bandul atau apa. Nah, itu kan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan ini semua. Nah, namun pada saat bendanya sangat cepat, nah ini semua ini kan hidup di alam klasik. Nah, di alam klasik, sebentar. Di alam fisika klasik, mekanika klasik. Nah, kalau kita udah bicara tentang benda besar dan cepat, kita perlu membuat sesuatu yang baru lagi. Jadi sama dengan ini tapi untuk di alam ini dan itu akan beda. Nah, itu yang akan kita coba bahas ke depannya. Sehingga kalau kita lihat tadi di apa itu? Di silabusnya kita juga ada bahas kecepatan relativistik, kemudian momentum relativistik, energi relativistik dan yang lainnya. Oke, itu ya itu eh, pendahuluan mengenai fisika modern ini dan untuk apa kita mempelajari ini. Oke. Nah, sekarang baru kita benar-benar masuk ke alam yang pertama. Oh, yang kedua berarti ya. Alam yang pertama udah kalian masuki di semester 1 2. Oke. Kita akan bahas tentang relativitas khusus. Oke, ini kita masuk ke sini. Oke, anggap aku punya benda misalkan. Punya benda. Punya benda, kemudian awalnya dia diam, katakanlah V-nya 0 misalkan. V-nya 0. Lalu benda ini aku beri gaya. Ya katakanlah masanya 1 misalkan. Masanya 1. Benda ini aku beri gaya katakanlah 2 Newton misalkan. Katakanlah 2 Newton. Oke. Eh, Silahkan dari kalian jawab. Kira-kira percepatannya ini berapa? Ya, ini simpel ya, simpel ini. Ya. Oke, itu percepatannya berapa? 2 Mas. Oke, 2 ya. Oke, jadi ya tinggal kita bisa dapatkan A sama dengan sigma F per M kan. Ya, dia sama dengan 2 Newton kita bagi 1 kilogram ini. Berarti kita percepatannya dia 2 meter per sekon kuadrat. Maknanya apa? Oke, katakanlah ini T. eh, ini waktu ya. Di waktu 0 dia kecepatannya 0. Sekarang setelah 1 detik kecepatannya jadi berapa? Jadi 2. Setelah 2 detik kecepatannya jadi berapa? Jadi 4. Setelah 3 detik kecepatannya jadi berapa? Jadi 6. Sekarang kalau gaya ini aku terus berikan, kira-kira kalau misalkan setelah 1000 detik kecepatannya berapa? 2000 meter per sekon ya. Setelah setelah apa itu? Setelah misalkan 1 juta detik misalkan. Berarti kecepatannya berapa? Oh, kecepatannya 2 juta meter per sekon. Nah, setelah berapa misalkan? Misalkan atau ini 2 kali 10 pangkat 6 ya. 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon ya. Bentar, bentar. Oke. Nah, terus kalau misalkan setelah 1 triliun detik ya kan? 1 triliun detik. Nah, berarti kecepatannya jadi 2 kali 10 pangkat 12 meter per sekon. Sekarang kalau waktunya itu tak hingga sekon misalkan, sangat lama sekali. Berarti kalau gitu kan kecepatannya dia udah bisa jadi berapa? Ya tak hingga. Jadi eh, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Dengan menggunakan mekanika Newton ya atau sigma F sama dengan ma, ini oke, tak tulis lagi. Bentar, bentar. Oke. Nah, dengan menggunakan mekanika klasik, nah mekanika klasik, nah kita bisa membuat benda mencapai kecepatan tak hingga, memiliki kecepatan tak hingga, memiliki kecepatan
tak hingga. Artinya apa? Artinya nggak ada batasan. Nggak ada batasan berapa sih besar maksimum dari kecepatan. Nggak ada batasan V. Jadi semua benda itu bisa punya kecepatan ya nggak ada batasnya. Ya, berarti kalau kita percepat benda itu ya bisa mencapai kecepatan berapapun. Itu nggak ada batasnya. Nah, itu menurut eh, mekanika klasik. Nah, namun, nah ini, oke, secara teori menurut mekanika klasik, menurut hukum 2 Newton ya, itu seperti itu. Nah, namun faktanya, oke, apakah seperti itu? Nah, apakah benar seperti itu? Apakah benar eh, V itu nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Nah, jawabannya menurut eksperimen enggak. Nah, jadi menurut eksperimen salah. Jadi ada eksperimen yang membuktikan kalau kecepatan itu ternyata eh, ada batasnya. Dia nggak sampai tak hingga. Oke, gimana eksperimennya? Nah ini. Katakanlah kalau kalian di fisika FDL ya, itu kan kalau misalkan anggap ini ada plat misalkan, ada plat misalkan. Ini kita hubungkan ke sumber tegangan. Nah, sumber tegangan misalkan. Oke, jadi kalau di sini ada elektron misalkan, dia kan bisa gerak ke sana kan? Nah, bisa gerak. Kalau kita perbesar tegangannya, berarti makin besar percepatan yang dialami elektron. Berarti elektron ini pasnya dia nyampe sini makin cepat. Elektron ini bakal makin cepat gerakannya. Elektron ini bakal makin cepat. Kalau ini tak perbesar lagi, ini makin cepat lagi. Tak perbesar lagi, makin cepat lagi. Nah, pertanyaannya, kalau ini tak bikin sangat besar sekali, apakah ini juga akan terus sangat besar sekali? Jadi ini kan kalau misalkan ini dia ini sebagai suplai gayanya. Jadi di sini elektron mengalami percepatan. Dan percepatan kan katanya sama dengan gaya per massa. Artinya kalau ini sangat besar sekali, ini juga akan sangat besar sekali. Dan tentu saja elektron kalau menurut teori mekanika klasik ya, dia ya bisa aja mencapai kecepatan 1 triliun meter per sekon misalkan. Nah, bisa aja kan. Jadi eh, itu yang hendak dibuktikan. Nah, namun apa yang didapat? Nah, yang didapat ini. Nah, sebentar. Tadi tak bikinin grafik ya. Tak bikinin grafik dari ini misalkan. Ini tak bikinin grafik ya dari ini ya. Sebentar. Ini oke, anggap ini grafik. Oh, sebentar. Hmm, 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 hmm. Sebentar, sebentar. Oke, katakanlah yang ini eh apa itu? Ini gayanya atau sebentar, sebentar. Apa tadi? T sama V ya, T sama V. Oke. Oke, katakanlah eh yang ini gayanya, kemudian yang ini kecepatan katakanlah. Oh, sebentar, sebentar. Oh ya, ini gaya, ini kecepatan. Nah, oke. Sekarang. Nah, gaya dia kan sebanding dengan eh, percepatan. Nah, kalau ini gayanya ini ya. Ini dia sebagai gayanya ya, sebagai gayanya ya. Nah, kalau gayanya aku perbesar, maka harusnya kecepatan elektron dia bakal makin besar juga. Jadi makin besar gayanya, harusnya kecepatannya pun juga makin besar. Ya, sampai tak hingga, sampai ya gak ada batasnya. Kalau gayanya sangat besar sekali, maka kecepatan juga akan sangat besar sekali. Nah, ini kecepatan yang aku maksud kecepatan pas nyampe di sini ya. Ini kan dari diam dipercepat nyampe sini dia. Ada kecepatan kan berarti kan. Oke, anggap dia sebentar biar punya bayangan. Ini
Dia berangkat dari sini ya, dia nyampe ke sini. Nah, dia punya kecepatan V lah itu. Ini gayanya dari sini supply-nya. Nah, oke, secara mekanika klasik seperti ini. Ini secara mekanika klasik, secara teori mekanika klasik ya. Nah, sekarang tapi ini secara teori yang warna merah ini. Tapi berdasarkan eksperimen ternyata yang didapat seperti ini yang didapat. Oke, memang pada pada awalnya dia masih sesuai dengan mekanika klasik. Namun lama kelamaan makin besar kecepatannya ini makin melenceng, makin melenceng. Sehingga ada satu kondisi di mana mau berapapun gayanya dia nggak bisa dipercepat lagi. Nah, jadi semacam boleh dikatakan ada batasan. Nah, ada batasan di mana oh ternyata eh, partikel atau apapun itu benda apapun itu dia nggak bisa punya kecepatan eh, yang lebih besar dibanding ini. Nah, ini nanti kalau kalian tahu ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per sekon atau dia kecepatan cahaya. Nah, jadi ada batasnya. Jadi apa di sini yang bisa kita simpulkan? Nah, ternyata ini apakah ini valid? Nah, ternyata enggak untuk benda dengan kecepatan tinggi. Nah, seperti yang kukatakan di awal tadi ya. Untuk benda dengan kecepatan tinggi, ternyata mekanika klasik ini enggak lagi berlaku. Ini enggak valid. Jadi kita perlu teori untuk mengakomodir lintasan ini. Nah, perlu teori untuk mengakomodir ini. Nah, gimana caranya kita untuk menjelaskan itu? Nah, ini kita jelaskan dengan eh, teori relativitas khusus. Jadi itu yang akan kita bahas di teori relativitas khusus. Jadi yang bisa aku simpulkan di sini ternyata kecepatan yang menurut mekanika klasik itu dia terbatas, namun ternyata dia, oh maaf, kecepatan yang menurut mekanika klasik dia bisa bernilai berapapun, menurut eh, tapi faktanya ternyata enggak seperti itu dan untuk mengakomodasi, untuk menjelaskan hal itu kita butuh eh, teori relativitas khusus. Nah, nggak cuma itu, ada banyak hal juga yang akan kita bahas tentang teori relativitas khusus ini. Contohnya ini, kalau kalian tahu ada partikel muon misalkan, partikel muon. Ya, oke, partikel muon ini dia punya rentang umur. Nah, ternyata kalau dia itu bergerak dengan kecepatan tinggi atau kalau dia itu bergerak lebih cepat dibanding dia sorry, bentar. Antara yang bergerak cepat dengan yang bergerak lambat, ternyata yang bergerak cepat ini umurnya lebih panjang. Nah, sekarang kok bisa? Nah, ini juga yang akan kita jelaskan di eh, relativitas khusus ya dan banyak lain sebagainya yang kuharap kalian menikmati ya. Oke, itu. Jadi di sini kita akan mencoba mengeksplor alam baru ini yang kalian belum dapat di apa itu? Di FDL ataupun di Visdas. Oke, ini sebentar. Ini yang pertama tadi ya, ini kita udah bahas pengenalan fisika modern. Nah, sekarang ini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, ini eh, kita bahas pengenalan. Nah, pengenalan dulu ya, kenalan dulu lah. Pengenalan relativitas khusus. Oke, baru kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan bahas tentang kerangka acuan. Nah, kerangka acuan. Nah, kalau kita kok kenapa kita bahas kerangka acuan? Oke, kita lihat aja dulu di sini. Kita bahas relativitas. Berarti kita membahas kerelatifan. Relatif relatif tergantung siapa gitu kan. Kalau misalkan oh, misalkan ada yang bilang, "Oh, ini bagus nggak?" Ya relatif tergantung siapa. Nah, itu kita akan bahas kerelatifan dari kerangka acuan. Nah, jadi di sini tentu yang pertama kita perlu tahu apa itu kerangka acuan.
Oke. Nah, sekarang ini eh, misal ya, misal atau gini dulu. Kerangka acuan kalau kita bicara tentang fisika, kita mau menyelesaikan permasalahan fisika, itu eh, ada dua jenis kerangka acuan. Nah, yang pertama kita sebut kerangka acuan inersial, dan yang kedua ada kerangka acuan non inersial. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya kerangka acuan itu? Oke, ini tentu pertanyaan yang paling mendasar. Apa apa itu kerangka acuan? Kerangka acuan. Oke, kita ilustrasikan seperti ini. Eh, Katakanlah, oke oke. Katakanlah di sini di ini ada jalan, ya, ada jalan, ya misalkan. Nah terus, hmm, nah di sini misalkan ada si Kafit misalkan. Di sini si Kafit. Terus di sini ada mobil ya, ada mobil ya. Nah, ya katakanlah inilah. Terus eh di mobil ini, di mobil ini, di mobil ini, dia katakanlah ada si Yuga ya kan. Ini Kafit katakan, ini Kafit, ini Yuga ya kan. Nah, mobil ini dia gerak, gerak ke sana, gerak. Nah, oke. Sekarang oke, sebentar. Lalu aku nanya, dalam kasus ini yang bergerak itu si Kafit apa si Yuga? Nah, oke, mungkin ada yang bilang ya yang gerak si Yuga. Nah, Yuga kan naik mobil gitu. Oke. Tapi ingat, Yuga bergerak itu kan menurut Kafit. Tapi kalau menurut Yuga yang dalam mobil, dia ngelihat Kafit di luar dari kaca, dari jendela. Loh, Kafit yang gerak. Nah, Kafit yang bergerak menjauhiku, ya kan? Nah, itu. Jadi misalkan ditanya eh, siapa yang bergerak, siapa yang bergerak, kita nggak bisa mengatakan oh juga yang gerak. Kita nggak bisa mengatakan Kafit yang gerak. Apa yang bisa kita katakan? Eh, kita katakan salah satunya bergerak menurut kerangka acuan. Oke. Jadi kalau ditanya siapa yang bergerak, eh, maka jawabannya, nah, tergantung kerangka acuan mana dulu. Nah, tergantung siapa dulu lah. Tergantung siapa dulu. Nah, tergantung siapa dulu dia bergerak. Nah, kalau dia itu menurut Kafit, nah ini ya baru mulai. Menurut kerangka acuannya si Kafit, nah, yang gerak juga bergerak, juga bergerak. Tapi menurut kerangka acuannya juga, ya si Kafit yang bergerak. Kafit yang bergerak. Oke. Jadi ini sekilas ilustrasi tentang kerangka acuan. Jadi kerangka acuan itu tempat kita meninjau sesuatu gitu. Tempat kita meninjau sesuatu. Jadi kerangka acuan itu sesuatu yang kita anggap diam. Oke. Jadi di sini kalau menurut Kafit, ya, kalau kita pakai kerangka acuannya Kafit, berarti kita anggap Kafit yang diam. Berarti apa ini? Ya bumi. Atau gini aja ini. Kafit dia kan berada di bumi kan, di tanah. Berarti menurut kerangka acuan tanah juga bergerak. Tapi menurut kerangka acuan mobil, nah, maka mobil, oh sorry, Kafit yang bergerak. Nah, terus mungkin ada yang nggak sepakat, loh, kan ini Kafit diam, dia udah jelas juga yang gerak. Nah, kita juga nggak bisa sepenuhnya katakan si Kafit ini diam. Kenapa aku katakan gitu? Oke, Kafit tinggal di bumi. Apakah bumi diam? Ya enggak juga. Bumi diam ya kalau kita anggap bumi diam. Berarti bumi diam kalau kita anggap bumi sebagai kerangka acuan. Nah, sekarang kalau yang kita anggap kerangka acuan
itu matahari misalkan. Ya enggak, bumi gerak, bumi udah berputar, berotasi. Ya juga bumi juga masih mengelilingi matahari kan, gerak kan dia. Jadi apakah bumi itu diam? Ya enggak, bumi ya gerak. Dengan catatan menurut kerangka acuan matahari. Tapi menurut kerangka acuan orang yang di bumi ya enggak, bumi diam aja. Kayak di langit ya bintang yang gerak, matahari yang gerak dari timur ke barat. Nah, itu menurut kerangka acuan bumi. Tapi menurut kerangka acuan yang lain enggak. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Eh, diam atau bergeraknya sesuatu itu tergantung kerangka acuan. Tergantung kerangka acuan. Lalu apa kerangka acuan? Ya sesuatu yang kita anggap dia diam. Sesuatu yang kita anggap diam. Jadi kalau menurut si Kafit bumi dianggap diam, maka bumi itu kerangka acuannya. Kalau menurut si Yuga mobil yang dianggap diam, maka eh, mobil itu kerangka acuannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang kerangka acuan, kita balik lagi ke awal tadi ya. Kerangka acuan itu ada dua jenis, ada kerangka acuan inersial, ada kerangka acuan non inersial. Apa bedanya? Nah, ini kerangka acuan inersial, dia kerangka acuan yang tidak dipercepat atau tidak mengalami percepatan. Nah, sedangkan kerangka acuan non inersial, dia kerangka acuan yang mengalami percepatan. Oh, sebentar, sebentar. Ini tulisanku masih bisa dibaca ya. Semoga aja masih cukup bagus untuk dibaca ya. Oke, Aman kok Mas. aman ya, sip, mantap. Oke, itu ya kerangka acuan inersial dan kerangka acuan non inersial. Nah, apa bedanya? Bedanya eh, kalau kalian ada di kerangka acuan inersial, ya itu dia. Kerangka acuannya dia nggak dipercepat. Kalau di non inersial dia dipercepat. Contohnya ini. eh Misalkan apa ya? Sebentar. eh Ya, misalkan kalian eh, ada dalam mobil, misalkan. Ada dalam mobil. Terus mobil ini katakanlah dia nggak ada halangan sehingga kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan katakanlah 40 km per jam misalkan. Tetap segini terus. Apa yang kalian rasakan? Ya biasa aja di dalam mobil itu eh, di dalam mobil itu ya apa ya ceritanya? Kayak nggak ada apa-apa. Yo kalian minum, kalian melempar barang, yo biasa aja. Kayak kalian ada di tanah lah istilahnya. Tapi kalau kalian misalkan eh, ada dalam mobil ya kan, ada dalam mobil. Nah, tiba-tiba kalian mobilnya ngerem mendadak, mobilnya ngerem. Apa artinya ngerem? Ngerem berarti kan ada percepatan percepatan negatif berarti, perlambatan berarti. Jadi kalau kalian eh, di kerangka yang ini kerangka acuan inersia ya. KAI bukan kereta api Indonesia ya. Kerangka acuan inersia ini ya. Nah, kalau kalian di sini kalian duduk ya kayak dian aja, kayak kalian nggak ada di dalam mobil aja. Jadi kalian melempar barang ya tetap aja biasa. Nah, anggap tiba-tiba kalian di mobil dia ngerem mendadak. Nah, apa yang terjadi? Nah, kan kalau ngerem mendadak, anggap dia gerak ke sana, tapi dia ngerem mendadak, anggap dari 40 dia jadi nol misalnya. Kan kalian kepental ke depan, Pertanyaannya, loh, anggap kalian ada dalam mobil, berarti kalian menganggap mobil itu diam. Nah, siapa yang narik kalian ke depan? Nah, kan nggak ada kan? Kok? Tapi kalau gitu kok bisa kepental ke depan kan? Perlu ada sesuatu.
Nah, ini apa? Gaya hantu dan enggak kan? Nah, jadi ada ada gaya yang menyebabkan kalian kepental ke depan. Jadi kalau misalkan kalian naik mobil, mobil yang rem mendadak, kan kalian kedorong ke depan. Nah, kalian kedorong ke depan maknanya harus ada gaya kan. Nah, padahal kan nggak ada apa-apa. Nah, ini nah, ciri-cirinya dari kerangka non inersial, dia pada orang yang ada dalamnya dia ada gaya fiktif. Nah, oke. Ini kerangka acuan non inersia. Nah, ciri-cirinya dia ada gaya fiktif. Apa maknanya ada gaya fiktif? Berarti dia eh, sebenarnya nggak ada gaya, tapi seakan-akan ada gaya karena kerangka acuannya non inersial. Sedangkan kalau eh, di kerangka acuan inersial, maka si gaya hantu ini dia nggak ada dia. Jadi benar-benar murni sebagaimana kalian misalkan di tanah gitu. Apa yang kalian alami kalau dia di kerangka acuan inersial. Oke, intinya di sini ada dua jenis kerangka, ada kerangka acuan inersial dan kerangka acuan non inersial. Nah, oke, itu ya. Nah, di kerangka acuan inersial, nah ini menurut eh, menurut relativitas Newton, pada kerangka acuan inersial eh, semua hukum fisika itu berlaku dalam setiap kerangka inersial, dalam setiap kerangka inersial. Oke, ini bunyi dari eh, prinsip relativitas Newton. Oke, nampaknya ini perlu kutambahin judulnya ini. Nah, kerangka acuan dan prinsip relativitas Newton. Oke, aduh, sebentar, sebentar. Oke, ini ya, ini prinsip relativitas Newton. Nah, jadi menurut Newton, semua hukum fisika selama dia berada di kerangka acuan inersia, dia berlaku, bekerja. Apa contohnya? Ya, simpelnya gini, misalkan eh, misalkan ini kalian ada di tanah misalkan, di tanah. Kalian ngelempar barang, srit, nah, deng. Nah, dia benda ini mengalami percepatan gravitasi. Oke, ya ini ya hukum hukum fisika. Nah, sekarang kalau kalian ada dalam mobil tadi, mobil tapi yang bergerak dengan kecepatan konstan ya. Nah, kalian juga ngelempar barang katakan, ngelempar barang. Oke, pertanyaannya, eh, gimana percepatan yang bekerja pada benda? Ayo sama, percepatannya sebesar g aja. Nah, tapi beda lagi kalau dia, oke, ini masih kerangka acuan, oh sebentar, sebentar. Ini masih kerangka acuan inersia ya. Ini juga masih kerangka acuan inersia. Anggap dia kecepatannya konstan, 40 km per jam katakanlah. Nah, beda lagi kalau kalian di dalam lift misalkan, dalam lift misalkan. Kalian berdiri di lift misalkan. Berdiri di lift. Nah, terus eh, liftnya kalian menjatuhkan benda, tapi katakanlah secara tiba-tiba talinya ini putus misalkan. Jadi kalian jatuh mengalami percepatan gravitasi kan. Pertanyaannya apakah dia juga jatuh ke bawah dengan kecepatan g? Enggak. Nah, oke, apakah pada benda oke, atau gini aja. Pada benda ini dia berlaku percepatan g? Ternyata enggak. Kenapa? Ya, karena kerangka inersianya ini dipercepat. Nah, ini kan dia liftnya jatuh, berarti talinya putus, liftnya jatuh, dia berarti kan
eh, liftnya mengalami percepatan. Berarti dia bukan lagi kerangka acuan inersial, tapi kerangka acuan non inersial. Apa yang terjadi? Yo, karena liftnya sama-sama jatuh ya, ya kalian lepaskan benda yang kalian pegang, misalkan botol, kan kalian lepas, yo dia nggak jatuh ke lantainya lift. Kenapa? Yo sama-sama jatuh kok. Jadi di sini percepatannya bukan lagi G. Nah, kan kalau menurut kalian, anggap kalian nggak tahu kalau kalian misalkan liftnya jatuh ya kan, tiba-tiba jatuh, kan aneh kan, loh ini kok kok botol nggak mau jatuh, ini kok mengambang di udara. Nah karena itu, karena eh, apa itu namanya, ini bukan kerangka acuan inersial. Jadi eh, hukum fisika yang mana menyebabkan percepatannya harusnya dia G nggak lagi berlaku di sini. Seperti eh, hukum fisika ada yang nggak berlaku ya. Kalau dia nggak berlakunya kenapa? Ya ini karena kita nggak menggunakan kerangka acuan inersial. Nah, oke, itu ya. Contohnya lagi, misalkan, contoh lagi. Ini contoh satu ini. Ini contoh satu. Nah, contoh dua. Contoh dua. Eh, katakanlah, misalkan kalian ini di katakanlah kelas 101 misalkan. Ini kalian eh, gantungkan bandul, kalian simpangkan. Nah, simpangkan ya, kayak simpangan kayak biasanya lah. Kalian simpangkan. Kalian bakal punya, oh periodenya dia 2pi akar L per G kan. Nah, ini kan periodenya. Ini kerangka acuan inersia ya. Nah, tapi kalau kalian di kasus tadi, di lift yang katakanlah dia talinya putus, nah, talinya putus. Nah, kalian gantung bandul gitu, dia yo T-nya nggak lagi sama dengan 2pi akar L per G, ada perubahan. Karena dia kerangka acuannya nggak inersial. Ini kalau di kerangka acuan non inersial. Oke, jadi seperti itu. Yang ingin kutekankan pada kerangka acuan, oke, sih ini kesimpulan, kesimpulan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ini, kesimpulan dari eh, apa ini, dari pokok bahasan pertama. Oke, yang pertama, tidak ada gerak absolut. Artinya apa? Eh, semua gerak dia bersifat relatif. Nah, ini pokok bahasan yang awal tadi. Nah, jadi kasusnya ya kayak kasusnya si Kafir sama Yuga ini. Dia eh, apakah Kafir gerak, apakah Yuda gerak? Belum tentu. Kafir bergerak menurut kerangka acuannya si Yuga, Yuga bergerak menurut kerangka acuannya Kafir. Apakah kalau gitu misalkan bumi, apakah bumi ini dia bergerak? Anggap anggap kayak kita sekarang lagi ngezoom gini. Kita kan pasti lagi duduk-duduk. Apakah kita sedang diam? Ya enggak juga. Karena kita diam, oke, menurut karena kita nganggap buminya itu diam. Sekarang kalau kita anggap tadi kerangka acuannya matahari, ya bumi gerak. Tapi matahari sendiri ya juga juga dia bergerak. Matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Terus antar galaksi dia juga saling bergerak. Jadi ya nggak ada gerak yang benar-benar bergerak itu, atau benar-benar diam itu nggak ada. Jadi gerak ataupun enggaknya benda itu tergantung siapa kerangka acuan yang kita gunakan. Nah, oke. Lalu yang kedua, kesimpulannya ya ini eh, apa itu? Eh, semua hukum fisika, semua hukum fisika berlaku dalam setiap kerangka inersial. Oke, ini yang kita kenal sebagai prinsip relativitas Newton.
Oke, seperti itu ya. Nah, berbicara tentang eh, relatifnya suatu gerak. Nah, ini akhirnya membawa kita ke bahasan kedua kita, yaitu transformasi Galileo. Apa itu? Oke, sebentar. Kita masuk ke bahasan kedua, yaitu transformasi Galileo. Oke, oke, kita lanjutkan pembahasan ya. Nah, sekarang eh, berbicara tadi kita udah membicarakan kalau kecepatan itu relatif, kemudian kita udah eh, membahas tentang prinsip relativitas Newton. Nah, sekarang kita akan coba memahami tentang transformasi Galileo. Apa itu? Oke, seperti ini. Katakanlah, sebentar. Hmm, Katakanlah misalkan ada dua buah kerangka acuan. Ya, anggap ini misalkan, bentar. Ini tak kasih warna beda aja ya. Bentar, bentar. Yang pertama ini, oke, ini kerangka acuan pertama. Katakanlah kita namakan dia kerangka acuan S misalkan, S. Kita namakan dia kerangka acuan S misalkan. Terus ada kerangka acuan lain, sebentar. Ya, kita copy dulu. Terus ada kerangka acuan lain. Nah, kita namakan S aksen misalkan. Yang awalnya katakanlah dia berimpit atau gini dulu. Ini tak taruh di sini dulu ya. Ini S aksen kan. Oke. Nah, katakanlah eh, kerangka acuan S aksen, S aksen, dia bergerak ke arah kanan, bergerak ke arah kanan, dia bergerak ke arah kanan, katakanlah dengan kecepatan v misalkan. Nah, simpelnya gini. Katakanlah di kerangka acuan S ini kerangka acuan tanah misalkan, dia diam katakanlah, dia diam eh, dan di sini katakanlah eh, sebentar, bentar, bentar. Oke, katakanlah di sini eh, ada si Santi ya kan, dia diem di sini. Santi diem di sini, terus eh, di kerangka acuan esaksen dia katakanlah ada si Siva ya kan. Nah, ini sama biar sama-sama S ini ya. Oke, nah ini gerak, yuk katakanlah Siva naik mobil lah, katakanlah naik mobil, dia dalam mobil lah. Nah, kan dia bergerak kan. Nah, jadi eh, S ini kerangka acuannya tanah, S aksen kerangka acuannya eh, mobil. Ini biar nggak bingung. Ini tadi si apa Santi ya, ini si Santi, ini si Siva. Oke. Nah, sekarang eh anggap pada mulanya, oke, bentar. Ini pada mulanya, katakanlah eh Santi dan Siva ini ada di titik yang sama. Jadi katakanlah kerangka acuannya awalnya sama. Anggap ini tak copy dulu. Nah, ini katakanlah pada awalnya dempetan katakanlah. Nah, katakanlah pada awalnya dia dempetan, nah, seperti ini. Nah, ini dempetan dia ya. Nah, terus eh, setelah selang waktu T, setelah selang waktu T, nah, setelah selang waktu T karena kerangka acuan S aksen itu kan bergerak kan. Artinya ada perpindahan, ada perpindahan.
Oke, ini tak copy lagi misalkan. Ini tak copy lagi. Ini terus sekarang si Siva dia naik mobil, sekarang dia ada di sini misalkan. Nah, di sini udah dia geser, geser. Yang gesernya dia tentu aja dia udah geser sebesar berapa kira-kira ini? Ya pasti dia pergeserannya sebesar V kita kalikan dengan T kan. Nah, gitu. Nah, oke. Sekarang eh katakanlah di sini di mana itu? Di di suatu titik, katakanlah di sini, katakanlah di sini, katakanlah di sini. Ini ada apa ya? Misalkan ada balon meledak ya. Ada balon meledak, meledak, dar, meledak. Nah, oke. Pertanyaannya, kira-kira di manakah balon ini meledak? Baik menurut Santi maupun menurut Siva. Oke. Menurut Santi, nah, balon ini meledak pada jarak katakanlah X. Nah, pada jarak X. Tapi menurut si Siva, oh enggak, balon ini dia ada dalam jarak X aksen, bukan X. Nah, X aksen. Nah, ini X aksen. Nah, oke. Itu. Jadi anggap ada balon meledak. Nah, balon meledak misalkan tanya Santi di mana dia meledak, maka oh dia meledak dalam jarak X, di jarak X. Tapi menurut si Siva yang mana dia udah bergerak terhadap Santi, maka oh enggak, dia meledak dalam jarak X aksen. Jadi menurut kerangka acuan S dia dalam jarak X, menurut kerangka acuan X aksen dia dalam jarak X aksen. Nah, oke. Okay. Terus misalkan ditanya lagi, anggap setelah di waktu kapan balon ini meledak? Oke, katakanlah T ini misalkan 1 jam misalkan. Atau jangan kejauhan. Katakanlah T ini 5 detik misalkan. Oh, Santi bilang balon ini meledak 5 detik setelah Siva gerak. Terus menurut si Siva juga bilang, oh balon ini juga meledak setelah 5 detik setelah bertemu Santi tadi. Nah, jadi kalau bisa aku tuliskan di sini ya, kalau bisa aku tuliskan, pertanyaannya apakah ada hubungan antara X menurut Santi dan X menurut Siva? Ternyata ada. Apa hubungannya? Ya kita lihat. Nah, X ini, X aksen ini kan sebenarnya sama aja dengan X kita kurangi dengan VT. Jadi ada hubungan, oh X yang ini menurut kerangka acuannya Santi, dia atau S ya, dia sama aja dengan apa itu? Dia sama aja dengan atau gini. Uh, aksen, ini X aksen itu yang menurut si Siva ya, yang nah, dia kan sama aja dengan X kita kurangi dengan VT. Nah, kenapa ya itu tadi kan X tambah VT eh, X di maaf X aksen ditambah VT kan sama dengan X kan ini kan ini tambah ini dia sama dengan ini kan oke jadi itu oke bentar. Nah sekarang kalau ditanya katakanlah ya katakanlah eh, si si Siva ini dia cuma gerak di sumbu X aja misalkan. Artinya apa dia nggak gerak di sumbu Y dan Z sehingga ya pasti kalau ditanya oh sebentar ini biar warnanya beda ya sebentar ini X ya X kemudian dikurangi VT. Nah, kemudian kalau ditanya si Siva, dia ada di ledakannya di mana? Dalam arah Y ya kan. Oh ya, Y aksen. Menurut Santi juga sama. Anggap misalkan misalkan ini arah gini aja arah aja. Arah utara timur misalkan. Arah utara timur barat selatan. Katakanlah awalnya Santi dan Siva di sini, sama-sama di sini. Terus si Siva gerak ke sana dan ledakannya katakanlah terjadi di sini misalkan. Ini jaraknya katakanlah 1 meter. Nah, 1 meter. Nah, di mana ledakan terjadi? Oke, katakanlah ini 2 meter ya, 2 meter dan ini 3 meter katakanlah. Menurut ini
kerangka acuan S ini S aksen ya. S aksen itu yang punya Siva tadi. Nah, menurut kerangka acuan S aksen, ledakan terjadi di 2 meter ke timur dan 1 meter ke utara. Tapi menurut kerangka acuan S, dia 3 meter ke timur dan 1 meter ke utara. Artinya di sini dalam arah timur, barat timur dia beda. Nah, ini kan 2 meter, 3 meter beda. Tapi dalam arah utaranya dia sama kan. 1 meter ke utara juga sama-sama. Artinya di sini dalam arah Y maupun Z dia bakal sama. Karena siapa itu Siva, si kerangka acuan S aksen dia bergeraknya ke arah X, ke arah sumbu X. Jadi ini sama dengan Y aksen saja. Begitupun kalau ditanya Z aksen, dia ya sama aja dengan Z aksen saja. Dan begitupun kalau kita tanya T tadi, T menurut Siva, dia sama aja dengan T menurut Santi. Oke. Nah, ini yang aku kotaki ini. Nah, ini yang kita kenal dengan nama transformasi Galileo. Transformasi Galileo. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan transformasi Galileo untuk posisi, ya kan? Jadi posisi suatu benda menurut kerangka acuan S dan kerangka acuan S aksen dihubungkan oleh ini. Dengan catatan V ini tadi, V ini ya, V itu adalah seberapa cepat kerangka acuan S aksen bergerak terhadap kerangka acuan S. Oke, jadi V ini punyanya ini terhadap ini ya. Nah, itu, jangan lupa itu. Nah, oke, lalu sekarang ada pertanyaan kan sekarang. Oke, ini tak gambar lagi di bawah. Ini tak gambar lagi. Oh, sebentar, sebentar. Oke, katakan di sini. Oke, sekarang yang jadi eh, pertanyaan, sekarang. Nah, misal si Siva atau kerangka S aksen dia bergerak lagi, eh, bergerak bergerak selama delta t, kira-kira apa yang terjadi? Pertanyaannya gini sekarang kalau kita lihat di sini, kalau si Siva ini atau kerangka S aksen ini dia gerak, pertanyaannya apakah X aksen mengalami perubahan? Oke. Jadi misalkan gerak selama delta t, pertanyaannya apakah X mengalami perubahan atau apakah ada delta X dan apakah delta X, sorry. Apakah ada ya? Apakah akan ada perubahan dalam X dan apakah akan ada perubahan dalam X aksen? Nah, oke. Menurut kalian gimana? Coba lihat di sini ya. Kita lihat bareng-bareng. Kalau misalkan ini X aksen ya, sebentar. Ini X aksen ya. Nah, misal nih ya. Eh, ini si Siva dia lanjut gerak lagi. Dia gerak lagi. Katakanlah dia gerak sebesar apa namanya? Katakanlah tak bikin kopiannya lagi. Oke. Katakanlah sekarang dia gerak ke sana. Dia awalnya di sini kan? Gerak lagi ke sana. Nah, katakanlah sampai sini. Oke. Sekarang pertanyaannya, sekarang, apakah kalau kita kalau dia geser lagi berarti kan ada perubahan kan? Ada perubahan. Berapa besar perubahannya? Berarti sebesar V kalikan delta T kan? Nah, pertanyaannya, apakah X aksen akan berubah dan apakah X juga akan berubah? Nah, itu yang kita akan coba bahas. Nah, oke. Nah, tentu saja
pada saat si Siva dia gerak atau kerangka S-aksen dia eh, bergerak, pasti akan ada perubahan. Pasti akan ada perubahan pada X maupun X aksen. Pasti akan ada perubahan untuk X ataupun X aksen. Oke, itu ya, itu ya. Jadi sekarang kalau misalkan eh, dia geser, otomatis X aksen bukan lagi sepanjang ini, tapi dia sekarang sepanjang ini aja. Nah, ini aja berarti sekarang ya. Lebih kecil. Artinya ada perubahan. Berapa besar perubahannya? Ya sama dengan ini kan. Jadi kalau kita tuliskan, misalkan kita tuliskan misalkan. Nah, berapa besar dari ini? Berapa dari eh, besar dari delta X aksen? Nah, maka kalau gitu dia akan sama dengan ini. Eh, Oke, sebentar, sebentar. Tadi kita tuliskan di awal ya. Kita tuliskan di awal. Ini geser dulu ya. Geser dulu. Pasti sekarang kalau dia ada pergeseran, ada pergeseran sebesar V delta T, maka X aksennya dia akan berubah. Berubahnya tentu aja berkurang nih, lihat. Dia berkurang kan? Berkurang. Jadi sekarang perubahannya sebesar min V delta T. Oke. Itu kalau si Siva yang bergerak. Sekarang permasalahannya, kalau si Santi juga ikut bergerak, gimana kira-kira? Nah, katakanlah si Santi ini juga eh, bergerak, juga bergerak, juga bergerak, katakanlah ke atau gini, katakanlah misalkan jangan nanti, misalkan si balon ini dia juga eh, balonnya ini katakanlah dia juga bergerak, dia juga bergerak. Wah, ini kan lebih rumit jadinya. Balonnya dia gerak ke sana. Nah, bentar, bentar. Kalau balonnya gerak ini terlalu rumit. Bentar, bentar, bentar. Sekarang kalau misalkan, ini. Kalau misal Santi bergerak, berarti kan ada perubahan X, ada perubahan X. Jadi misalkan ini dia juga ikut eh, bergerak, bergerak. Aduh, sorry, sorry. Juga ikut bergerak. Maka nilai dari delta X ini dia berubah. Sebentar, sebentar. Wah, kok nggak bisa? Sebentar. Ini. Nilai dari delta X dia ada perubahan. Nah, begitupun nilai dari V delta T. Nah, sehingga besarnya perubahan delta X aksen, dia enggak hanya dipengaruhi oleh enggak hanya dipengaruhi oleh ini, dia juga dipengaruhi oleh delta X. Oke, seperti itu ya. Jadi kita dapatkan hubungan ini. Atau ya kita juga bisa dapatkan dari sini juga bisa. Kita juga bisa dapatkan langsung dari sini. Nah, ini kita tuliskan lagi aja. Nah, ini ya. Ini ini ya. Dari sini aja sebenarnya udah kelihatan. Kalau kita ada perubahan delta X aksen, maka dia ya sama aja dengan delta X kita kurangi dengan V, ini konstan ya, berarti V kali delta T. Nah, sama dengan yang ini kan. Nah, sekarang misalkan ini sama-sama aku bagi delta T. Berarti kita punya delta X aksen bagi delta T sama dengan delta X dibagi delta T dikurangi V. Nah, sekarang misalkan deltanya sangat kecil, kita boleh tuliskan dia sebagai D kan. Berarti kita punya dx aksen per dt, dia sama aja dengan dx per dt dikurangi v. Nah, apa ini? Ini dia kan kecepatan berarti kan. V atau tulis U aja. Katakanlah dia ux aksen, dia kecepatan dalam arah x menurut si siapa namanya itu?
menurut si Siva. Begitupun ini, begitupun ini. Ini berarti kan dia kecepatan dalam arah X. Jadi kita punya hubungan ini, kita punya hubungan UX aksen dia sama dengan UX dikurangi V. Oke, kita punya ini. Kita punya itu. Maknanya apa? Maknanya apa? Kita gambarkan lagi kasus si Santi sama si Siva. Nih, ini kita gambarkan lagi. Bentar, bentar. Udah ikut semua ini. Bentar, bentar. Oke. Oke, ini X ya. Ini X aksen. Oke, jadi kalau misalkan si balon ini dia yang oke dia meledak dia kan. Tapi dia juga bergerak kan. Katakanlah balon ini bergerak ke sana kan. Pertanyaannya eh, berapa kecepatan balon? Nah, itu menurut Siva sama Santi ya beda. Nah, bedanya tapi dihubungkan oleh ini. Nah, dihubungkan oleh ini. Nah, jadi ini ya, ini ya. Jadi ini kalau aku bahasakan ya, kalau aku bahasakan berarti jadi gini. Kecepatan kecepatan balon menurut dalam arah sumbu X tapi ya, menurut si siapa itu si Siva atau oh jangan Esaksen aja lah. Menurut Esaksen itu si Siva ya. Dia sama dengan kecepatan balon menurut Santi atau kerangka S dikurangi dengan eh, kecepatan oh sebentar. Oke, kecepatan Esaksen terhadap S. Ya, atau gini aja biar masuk akal ya. Katakanlah si balon ini gerak ke sana dengan kecepatan 1 meter per sekon misalkan. Terus si Siva eh, atau gini. Balon ini misalkan dia gerak ke sana dengan kecepatan 10 meter per sekon misalkan. Terus si Siva dia gerak ke sana, gerak terhadap Santi ya dengan kecepatan katakanlah 1 meter per sekon. Nah, ini 10 meter per sekon menurut Santi ya. Menurut Santi si balon gerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tapi karena Siva dia bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon, maka pasti menurut si Siva si balon ini dia bergerak dengan kecepatan 9. Kenapa 9? Ya kan lebih cepat dia kan si Siva. Berarti tinggal ini dikurangi ini kan. Atau akhirnya eh, UX dikurangi V jadinya kan. Nah, itu fisisnya seperti itu. Oke, itu ya. Nah, itu kita sudah bahas yang pertama eh, transformasi Galileo untuk posisi. Nah, ini untuk posisi ini ya. Ini untuk posisi ini. Lalu transformasi Galileo untuk kecepatan. Nah, oke, ini untuk kecepatan. Nah, oke, ini biar lebih eh, mantap lagi, kita coba satu contoh soal katakanlah. Ini misal contoh soal transformasi Galileo. Oke, katakanlah eh ini katakanlah di sini oh sebentar. Eh, katakanlah di sini ada di tanah ini, di tanah ini. Ini ada si Afif misalkan dia. Ini si Afif ya. Dia ada di tanah. Terus ada kereta. Nah, ada kereta. Nah, kereta. Ada kereta. Kok kayak mobil ya? Katakanlah ini kereta ya. Kereta. Nah, terus di dalam kereta ini ada misal si riset misalkan ada di sini ya. Si riset. Nah, kereta ini dia katakanlah dia gerak gerak dengan kecepatan eh,
misalkan kereta ini gerak dengan kecepatan 10, ya boleh lah, 20 meter per sekon, ya kan? 20 meter per sekon. Terus si nah di dalam kereta ini si riset dia gerak ke sana, jalan lah, jalan dengan kecepatan katakanlah 1 meter per sekon, misalkan 1 meter per sekon. Nah, sekarang yang ditanyakan eh, berapa kecepatan berapa kecepatan dari riset menurut Afif. Nah, oke. Nah, gimana kira-kira kalau kita eh, mau menjawab ini? Anggap ada kereta kecepatannya 20, terus si si riset dia jalan kaki dalam kereta dengan kecepatan 1 meter per sekon misalkan. Terus menurut si Afif yang dia diam di bumi, di tanah, berapa kecepatannya riset? Nah, oke, ini untuk menyelesaikan ini, oke, jawab, misalkan, jawab, jawab. Nah, ada 3 cara. Nah, wah, kok banyak. Oke, kita coba bahas satu-satu. Pertama, kita bisa pakai intuisi kita. Kita pakai intuisi kita. Nah, gimana maksudnya? Ya, gini aja, gini aja. Si siapa itu? Si kereta dia gerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah kanan. Terus si riset dia gerak juga ke kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Ya logikanya pasti menurut Afif ya si riset lebih cepat dong. Berapa cepatnya? Ya tinggal kita jumlahkan aja. Plus 1 meter per sekon. Ya kita dapatkan dia 11 meter per sekon. Itu kalau kita pakai logika lah. Kita pakai logika ya jawabannya ya gitu aja. Simpel aja. Oke, yang kedua kita coba pakai rumus penjumlahan vektor. Wah ini sedikit lebih apa ya? Terstruktur nih dalam mengerjakan. Nah, rumus penjumlahan vektor. Oke, katakanlah V ini misalkan. Misalkan V V riset terhadap kereta, kecepatan riset terhadap kereta itu VRK ya. V riset terhadap kereta. Berarti ini sama dengan berapa? 1 meter per sekon kan? Nah, terus kecepatannya kereta terhadap Afif, katakanlah VKA ya, kereta terhadap Afif, dia 10 meter per sekon kan. Nah, dengan menggunakan eh, penjumlahan vektor, kita akan tahu kalau V riset terhadap Afif itu akan sama dengan V riset terhadap kereta, kita tambah dengan V kereta terhadap Afif. Atau kalau kita tuliskan vektor itu kan gini kan. Ini tambah ini kan sama dengan ini kan. Nah, dengan ini kan. Katakan ini Afif, ini riset, ini kereta kan. V eh, V apa itu? Riset terhadap kereta Afif dia kan sama aja dengan V riset terhadap kereta tambah V kereta terhadap Afif. Tuh. Jadi ya kita dapatkan dari situ hasilnya dia sama dengan apa itu? V riset terhadap kereta dia 1 meter per sekon tambah V kereta terhadap Afif dia 10 meter per sekon, berarti dia kita dapatkan 11 meter per sekon. Nah, oke, cara pertama kedua ini ya kalian dapatkan di FDL. Nah, sekarang cara yang ketiga kita gunakan kita gunakan rumus penjumlahan kecepatan Galileo. Jadi kita akan coba pakai ini. Nah, ini. Kita coba pakai ini. Nah, itu dia yang akan kita pakai. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 2 kerangka acuan. Pertama kerangka acuannya bumi, di mana Afif berada. Dan yang kedua ada kerangka acuan kereta. Kerangka acuan kereta di mana di situ riset jalan kaki. Nah, dalam kerangka, oke, sekarang kalau gitu, tadi kan ada kecepatan 1 meter per sekon, ada 20 meter per, oh sebentar, ini 20 ya, bukan 10 ya, sorry, sorry. Berarti ini 20 plus 1 ya, ini 21 berarti, sorry.
Ini juga. Ini berarti 20. Ini berarti 20 tambah 1, 21. Oke. Nah, oke, sekarang rumus penjumlahan kecepatan Galileo. V ini kecepatan kerangka terhadap kerangka yang lain. Berarti di sini kecepatannya kereta terhadap kerangka bumi, atau Afif kan diam terhadap bumi ya. Kita anggap kecepatannya kereta terhadap Afif ya. Berarti apa V di sini? Berarti V ini yang nilainya itu. Ini yang nilainya 20 meter per sekon. Nah, terus kecepatannya riset terhadap kereta berarti kan kecepatannya riset menurut kerangka acuan kereta kan. Berarti kan UX aksen. Nah, ini yang 1 meter per sekon. Nah, sekarang kita cari kecepatannya riset. Jadinya UX dan UX aksen ini sama-sama kecepatannya riset. Tapi yang UX aksen ini menurut kerangka acuan S aksen yaitu kereta, sedangkan yang UX ini kecepatannya riset menurut kerangka acuan bumi. Nah, ini yang akan kita cari kan. Ya udah kita masukkan aja. Berarti 1 meter per sekon dia sama dengan UX min 20 meter per sekon. Dan kita dapatkan UX sama dengan 21 meter per sekon. 20 tambah 1 ya. Oke, ini prinsip transformasi Galileo. Nah, namun ini eh, ini udah boleh dikatakan apa ya, transformasi yang cukup baik untuk menjelaskan bagaimana kecepatan itu relatif dalam kerangka acuan. Nah, namun di sini ternyata 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 nah, ternyata eh, transformasi Galileo transformasi Galileo ternyata dia apa ya, boleh dikatakan akan mengalami kontradiksi, akan berkontradiksi kalau kita pakai jika diterapkan pada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Jadi simpelnya gini. Ini kita udah bahas transformasi Galileo dan tentu saja ini masuk akal. Nah, namun ternyata ini malah gak valid. Ternyata ini kalau kita terapkan ke cahaya misalkan, ini dia jadi gak valid. Jadi apa itu namanya? Nanti kita udah bahas dua hal nih kan. Kita udah bahas eh, kita sudah membahas prinsip relativitas Newton, Newton, dan kita sudah bahas transformasi Galileo. Nah, ternyata, nah ini Galileo ini nanti kalau kita terapkan ke cahaya, dia akan nggak valid. Jadi oke. Pada intinya kedua teori ini dia masih apa ya, adem ayem, dia masih rukun hingga abad ke-20-an. Nah, namun pada saat akhirnya Pak Maxwell dia menemukan kalau cahaya itu gelombang elektromagnetik dan seterusnya. Nah, ternyata eh, ada kontradiksi antara teori ini sama ini. Jadi boleh dikatakan ada pertengkaran, ada perkelahian antara teori ini dan teori ini. Yang pada intinya harus ada salah satu dari teori ini yang eh, kita salahkan. Jadi ini pada akhirnya kita sudah kenalan sama ini, kita sudah kenalan sama ini. Nah, namun salah satu dari ini dia eh, mereka bertengkar dan salah satu dari ini dia akan kalah. Nah, kalah maksudnya berarti teorinya nggak benar. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.